Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu penelitian di rumah makan Huha. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Duta Surya, Isnaini, Mutia, Irfan, dan Hanifah. Profil rumah makan Huha. Sejarah berdirinya Rumah Makan Huha. Rumah Makan Huha merupakan salah satu dari sekian banyak rumah makan yang ada di sekitar kampus UMY. Rumah Makan Huha pertama kali berdiri pada tahun 2011 yang berada di dekat gerbang utara kampus UMY, yaitu tepatnya di Jalan Anggrek, Tegalrejo. Setelah berjalannya waktu, Rumah Makan Huha membuka 2 cabang baru yang berlokasi di Jalan Raja Wali dekat dengan gerbang selatan UMY dan di daerah Gatak Taman Rito atau di seberang kampus UMY. Namun pada tahun 2022 karena ada suatu hal, Rumah Makan Huha yang masih buka dan bertahan hanya satu tempat saja, yaitu di Jalan Raja Wali dekat dengan gerbang selatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga 2 lokasi rumah makan lainnya sudah ditutup secara permanen. Lokasi usaha Rumah Makan Huha. Lokasi usaha Rumah Makan Huha pada tahun 2002 ini hanya tersisa satu saja, yaitu sekarang ada di Jalan Raja Wali dekat gerbang selatan UMY. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi di Rumah Makan Huha bisa dikatakan sangat sederhana, karena usaha ini masih belum besar dan hanya memiliki satu lokasi saja. Terdapat satu owner, satu general manager yang merangkap menjadi bagian administrasi juga, dan satu logistik. Selain itu, terdapat supervisor berjumlah 9 pekerja lapangan yang masing-masing pelayan bekerja double desk yang terdiri dari pelayan, kasir, juru masak, bagian minuman, dan penyajian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutia. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran rumah makan Huha. Yang pertama ada bauran produk. Nah, produk yang disediakan di rumah makan Huha terdapat banyak variasi dalam makanan dan minumannya. Nah, hal tersebut tuh bertujuan untuk memfasilitasi keinginan konsumen, khususnya mahasiswa yang menjadi sasaran utamanya. Tetapi variasi makanan lebih banyak daripada variasi minuman. Variasi makanan dan minuman yang disediakan juga ada yang dijual secara paket dan terpisah. Variasi makanan dan minuman yang disediakan tidak setiap hari semuanya itu tersedia. Owner juga melihat situasi pasar yang berkaitan dengan produk apa yang sedang banyak diminati oleh para konsumen. Banyaknya variasi juga akan membuat konsumen bingung, sehingga variasi yang tidak hilang hanya menu utamanya saja, seperti paket nasi ayam atau ikan. Berikut merupakan daftar menu yang merupakan variasi produk yang ada di rumah makan Huha. Selanjutnya yaitu bauran tempat dan distribusi. Nah, tempat usaha juga perlu diperhatikan dalam berbisnis, khususnya bisnis kuliner. Tempat yang strategis akan menjadi keuntungan sendiri bagi usaha tersebut. Lokasi dari rumah makan Huha berada di Jalan Raja Wali, dekat dengan pintu selatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain pemilihan lokasi yang strategis, owner juga menyiapkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan konsumen seperti pendingin ruangan, tempat ibadah, toilet, wastafel juga perlu diperhatikan dan dijaga selalu kebersihan dan kenyamanan pakaiannya, karena dari hal tersebut juga dapat menjadi penilaian konsumen terhadap rumah makan Huha tersebut. Selanjutnya yaitu bauran harga. Nah, daftar harga yang ditawarkan di rumah makan Huha ini ada di daftar menu. Harga-harga yang ditawarkan juga sangat ramah di kantong mahasiswa. Maka hal ini juga menjadi nilai tambah usaha karena dapat menarik mahasiswa dikarenakan harga yang terjangkau. Harga minimum yang dijual terpisah berkisar 2.500 sampai 6.000, untuk harga makanan yang dijual terpisah berkisar 2.500 sampai 8.500. Sedangkan untuk makanan dan minuman yang dijual dengan sistem paket berkisar antara 7.500 sampai 15.500.
Harga yang diketahui di rumah makan Wahai ini sudah ditetapkan berdasarkan 3 komponen penting, yaitu biaya operasional, kompetitor, dan harga pasar. Biaya operasional yang ada di rumah makan Wahai ini seperti biaya sewa tempat, listrik, air. Lalu ada juga harga pasar yang dijadikan patokan harga. Selain itu, terdapat kompetitor yang menjadi pertimbangan. Seiring berjalannya waktu, kompetitor pun semakin banyak dan semakin banyak pula kompetitor yang menawarkan harga yang lebih murah. Tetapi hal tersebut tidak memaksa rumah makan Wuha untuk terus menurunkan harga karena dilihat juga dari biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulannya. Selanjutnya yaitu bauran promosi. Nah, bauran promosi yang ada di rumah Wuha ini bermacam-macam. Walaupun usaha ini masih dibilang usaha yang belum besar, tetapi rumah makan Wah ini mempunyai media sosial sendiri untuk strategi promosinya. Tetapi saat dievaluasi ternyata media sosial kurang berpengaruh besar mengingat konsumen rumah makan Wah mayoritas merupakan mahasiswa UMY karena lokasi yang berdekatan. Jadi banyak orang yang mengetahui rumah makan Wah ini berasal dari perantara antara konsumen satu dengan konsumen lainnya. Strategi lainnya yaitu memberikan gift berupa mug bagi yang mahasiswa membawa rombongan lebih dari 10 orang untuk makan di rumah makan Wah dan pengadaan kalender saat awal tahun untuk 200 orang pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Irfan. Kepuasan konsumen. Berikut adalah tabel kepuasan konsumen terhadap makanan. Pada data kepuasan konsumen terhadap makanan di rumah makan Wuha didapatkan karena rata-rata 4,0. Maka dari itu menunjukkan kategori bahwa konsumen puas terhadap makanan di rumah makan Wuha. Pada atribut rasa mendapatkan skor yang sangat tinggi, yaitu 4,2, sehingga menghasilkan kategori sangat puas. Sisa atribut lainnya memiliki skor di bawah 4, sehingga mendapatkan kategori puas. Berikut adalah tabel dari kepuasan konsumen terhadap minuman. Pada data kepuasan konsumen terhadap minuman di rumah makan Wuha didapatkan rata-rata 3,68. Maka dari itu menunjukkan kategori bahwa konsumen puas terhadap minuman di rumah makan Wuha. Semua atribut mendapatkan skor lebih besar dari 3,4 sampai 4,2 sehingga mendapatkan kategori puas. Berikut adalah tabel dari kepuasan konsumen terhadap karyawan. Pada data kepuasan konsumen terhadap karyawan di rumah makan Wuha didapatkan rata-rata 3,6. Maka dari itu menunjukkan kategori bahwa konsumen puas terhadap makanan di rumah makan Wuha. Pada atribut kecepatan antar pesan mendapat skor yang rendah, yaitu 2,96, sehingga menghasilkan kategori cukup puas. Sisa atribut lainnya memiliki skor lebih dari 3,4 sehingga mendapatkan kategori puas. Berikut adalah tabel dari kepuasan konsumen terhadap tempat. Pada data kepuasan konsumen terhadap tempat di rumah makan Wuha didapatkan rata-rata 3,8. Maka dari itu menunjukkan kategori bahwa konsumen puas terhadap kondisi tempat di rumah makan Wuha. Semua atribut mendapatkan skor lebih besar dari 3,4 sampai 4,2 sehingga mendapatkan kategori puas. Selanjutnya tabel kepuasan konsumen terhadap tempat parkir. Pada data kepuasan konsumen terhadap tempat parkir di rumah makan Wuha dilibatkan rata-rata 3,69. Maka dari itu menunjukkan kategori bahwa konsumen puas terhadap kondisi tempat parkir di rumah makan Wuha. Semua atribut mendapatkan skor lebih besar dari 3,4 sampai 4,2 sehingga mendapatkan kategori yang puas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ini adalah identifikasi SWOT. Untuk kekuatan adalah terdapat banyak varian menu, sudah ada manajemen usaha dan struktur organisasinya, tempat yang cukup luas, keramahan dan kerapian karyawan sudah baik, fasilitas lengkap, dan sudah ada kerjasama dengan beberapa pedagang. Terus untuk kelemahan, kurangnya kecepatan penyajian, kurangnya kebersihan ruangan dan peralatan, tata letak ruangan kurang bagus, kurangnya manajemen pada cabang lain, dan tidak ada petugas parkir. Untuk peluang, lingkungan yang ramai dan nyaman sudah menjadi langganan mahasiswa, harganya juga terjangkau, dan lokasinya strategis dekat kampus. Untuk
strategi kekuatan dan peluang adalah meningkatkan tata letak ruangan menjadi semakin nyaman. Dan strategi kelemahan dan peluang meningkatkan kebersihan, meningkatkan kinerja karyawan dan penyajian pesanan, dan pengadaan petugas parkir. Ancaman. Banyaknya kompetitor, ramai tidaknya tergantung pada aktivitas kampus atau mahasiswa, naiknya harga bahan baku, dan selera konsumen yang berubah-ubah. Untuk strategi kekuatan dan ancaman, yaitu penyebaran promosi untuk menarik perhatian konsumen. Terus untuk strategi kelemahan dan ancaman, yaitu perbaikan manajemen yang lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isna ini. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja karyawan dalam penyajian pesanan. Dari kuesioner yang kami dapat, banyak sekali responden yang mengeluh mengenai pengantaran pesanan yang lama. Hal tersebut membuat konsumen menjadi jenuh, maka kinerja karyawan perlu ditingkatkan lagi. Solusi lain yaitu memberi perhatian karyawan sehingga penyajian pun dapat cepat dan baik. Yang kedua yaitu peningkatan kebersihan. Dari kuesioner yang didapat, banyak sekali penilaian konsumen yang menilai bahwa kebersihan masih biasa saja. Meningkatkan kembali bahwa kebersihan adalah faktor penting usaha kuliner. Maka kebersihan tempat usaha tersebut harus benar-benar dijaga. Yang ketiga yaitu pengadaan petugas parkir. Tempat parkir yang sudah cukup luas di rumah makan Huha ini juga dikeluhkan oleh konsumen. Rambu-rambu parkir yang ada hanya satu dan kebersihan area parkir juga kurang terjaga. Alangkah baiknya lagi jika diadakan petugas yang khusus menangani area parkir, meningkatkan bahwa rumah makan Huha ini sering ramai pengunjung, maka lebih baik jika kendaraan konsumen juga terjaga. Yang keempat yaitu perbaikan manajemen yang lebih baik. Rumah makan Huha ini mempunyai 2 cabang, yang masih belum semaksimal dengan rumah makan Huha yang terletak di Jalan Raja Wali ini. Berdasarkan hasil wawancara, usaha rumah makan Huha ini juga bergantung dengan aktivitas mahasiswa. Jika kegiatan kampus diliburkan, maka rumah makan Huha ini juga ikut sepi pengunjungnya. Yang kelima yaitu meningkatkan tata letak ruangan menjadi semakin nyaman. Ruangan juga menjadi penilaian para konsumen yang berkunjung. Luas tidaknya ruangan juga dapat menjadi faktor kenyamanan konsumen. Rumah makan Huha ini memiliki ruangan yang luas dan tidak sempit antar meja konsumen dengan meja konsumen lainnya. Tetapi tata letak yang ruangan yang tidak direnovasi membuat konsumen terasa bosan dengan ruangan yang mutlak tidak berubah. Yang keenam, yaitu penyebaran promosi untuk menarik perhatian konsumen. Walaupun promosi sudah sering diadakan, tetapi penyebaran informasi promosi seringkali masih tidak diketahui oleh banyak konsumen. Informasi mengenai promosi yang diadakan dapat melalui media sosial atau banner di depan lokasi rumah makan Huha. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.